Polwan sejatinya sudah ada sejak zaman perang kemerdekaan, dengan berbagai macam dinamika dan persoalannya. Kesatuan Polisi Wanita di Indonesia pertama kali dihadirkan pada tanggal 1 September 1948. Kala itu, anggota polisi wanita cuma ada 6 orang saja. Perjalanan tahun 1948 itu diselingi guncangan yang melanda Indonesia. Belum lama merdeka, Belanda sudah datang lagi, berambisi berkuasa kembali. Serangan demi serangan digencarkan, perundingan demi perundingan dilanggar. Indonesia dalam situasi darurat. Banyak penduduk mengungsi, menjauhi titik-titik pertempuran demi keselamatan diri dan keluarga. Namun, pihak Republik juga harus tetap cermat dan siaga lantaran gelombang pengungsi rawan disusupi mata-mata musuh. Polwan di Indonesia lahir pada 1 September 1948. Berawal dari kota Bukit Tinggi, Sumatera Barat, tatkala pemerintah darurat Republik Indonesia atau PDRI menghadapi agresi militer Belanda dulu, di mana terjadinya pengungsian besar-besaran pria, wanita, dan anak-anak meninggalkan rumah mereka untuk menjauhi titik-titik peperangan. Untuk mencegah terjadinya penyusupan, para pengungsi harus diperiksa oleh polisi. Namun, para pengungsi wanita tidak mau diperiksa, apalagi digeledah secara fisik oleh polisi pria. Untuk mengatasi masalah tersebut, pemerintah Indonesia menunjuk SPN atau Sekolah Polisi Negara Bukit Tinggi untuk membuka pendidikan inspektur polisi bagi kaum wanita. Setelah melalui seleksi, terpilihlah 6 orang gadis remaja yang semuanya berdarah Minangkabau dan juga berasal dari ranah Minang, yaitu Mariana Saani Mufti, Nelly Paunan Situmorang, Rosmalina Pramono, Dahniar Sukoco, Jasmainar Hussein, Rosnalia Tahir. Sejarah kelahiran polisi wanita atau Polwan di Indonesia tak jauh berbeda dengan proses kelahiran polisi wanita di negara lain yang bertugas dalam penanganan dan penyidikan terhadap kasus kejahatan yang melibatkan kaum wanita, baik korban maupun pelaku kejahatan. Hingga tahun 1998, sudah 4 orang polwan dinaikkan pangkatnya menjadi perwira tinggi berbintang 1. Kenakalan anak-anak dan remaja, kasus perkelahian antar pelajar yang terus meningkat, dan kasus kejahatan wanita yang memprihatinkan. Dewasa ini adalah tantangan amat serius Korps Polisi Wanita untuk lebih berperan dan membuktikan eksistensinya di tubuh Polri. Hingga saat ini, juga sudah ada polwan yang memegang jabatan sebagai Kapolres. Tugas polwan saat ini. Tugas polwan di Indonesia harus berkembang, tidak hanya menyangkut masalah kejahatan wanita, anak-anak dan remaja, narkotika dan masalah administrasi, bahkan perkembangan jauh hampir menyamai berbagai tugas polisi prianya. Bahkan di penghujung tahun 1998, sudah 5 orang polwan dipromosikan menduduki jabatan komando atau sebagai Kapolsek. Hingga saat ini juga, sudah ada polwan yang memegang jabatan sebagai Kapolres. Polri juga mempersiapkan polisi wanita atau polwan untuk dilibatkan dalam pasukan penjaga perdamaian atau peacekeeper. Format Police Unit atau FPU. Polwan-polwan itu tidak hanya menjadi pemanis di kontingen, tetapi juga diberi kesempatan untuk menjadi tim inti pasukan. Ini kontingen FPU pertama dari Indonesia yang menghadirkan polwan bukan sebagai tim pendukung, tapi tim taktis ada, SWAT ada, dokter polwan pun ada.
Peran dan tugas pokok Polri adalah mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat. Tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, serta menjunjung tinggi hak asasi manusia sebagaimana terlihat pada rumusan pasal 14 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia. Kiprah Polwan dalam kancah dunia. Para polwan dilatih untuk menjadi tangguh di medan perang meski ancaman keselamatan di depan mata. Ancaman yang menunggu pasukan perdamaian mulai dari wabah penyakit, bahaya perang, hingga lingkungan yang tak memadai untuk kesehatan, termasuk kondisi lingkungan sangat tidak memungkinkan. Apa yang tertuang dalam Undang-Undang Polri tersebut maka akan menjadi amanah dan marwah bagi polwan di Indonesia untuk dapat bekerja sama di jajaran satuan Polri guna mewujudkannya. Melihat perkembangan masyarakat dan kemajuan teknologi, maka polwan juga dituntut untuk mampu memerangi berbagai tindak kriminal, seperti tingkat peredaran narkoba yang diduga masih tinggi dan tingkat pencurian kendaraan bermotor yang relatif meningkat. Di samping itu, juga masih ditemukan gangguan ketertiban dan keamanan masyarakat berupa konflik atau tawuran yang terjadi antara warga masyarakat.